Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 72. Cerita dimulai. Penjaga itu mengatakan kalau sang pemimpin istana binatang telah tewas di Gunung Ainoi yang berada pada wilayah Yunan sekitar 15 hari yang lalu. Lalu ia juga mengatakan kalau mereka telah menduga bahwa orang-orang yang berasal dari kultus demonik yang telah membunuhnya. Mendengar itu, dengan santainya Damsayong berkata, hal ini sangatlah merepotkan. Seharusnya rumput liar itu sama sekali tidak boleh dicabut, apalagi dalam waktu yang sesingkat ini. Penjaga itu kembali berkata, wahai tuan, aku juga telah mendengar kalau pasukan elit yang dibawa oleh istana binatang telah bertarung dengan begitu sengit melawan pasukan kelantang di dalam gunung itu. Terlihat Damsayong langsung memalingkan pandangannya kepada penjaganya yang seakan-akan kalau dia begitu tertarik dengan informasi itu. Kemudian Damsayong berkata, ternyata rumput liar dan juga tanaman beracun saling terikat, dan ini seperti yang aku duga kalau mereka telah bekerja sama. Akan tetapi aku sama sekali belum bisa memahami mengapa mereka telah mengkhianati satu sama lain. Penjaga itu berkata, di saat ini kami sama sekali belum bisa mengetahui bagaimana kejadiannya yang sebenarnya. Akan tetapi kami telah menemukan sebuah jejak yang merupakan bubuk racun penghancur jiwa dan juga berbagai macam senjata rahasia yang dimiliki oleh keluarga Tang. Mendengar informasi itu, Damsayong berpikir, bagaimana mungkin bubuk racun penghancur jiwa dan juga senjata rahasia telah digunakan di dalam pertarungan itu. Sedangkan yang aku tahu kalau senjata rahasia itu hanya boleh digunakan dengan izin sang pemimpin kelantang. Lalu Damsayong berkata, sepertinya informasi tentang pertemuan kelantang dan juga istana binatang yang berada di gunung itu telah diketahui oleh kultus demonik. Itulah sebabnya mereka telah diserang oleh kultus demonik, karena yang aku tahu kalau gunung itu adalah sebuah tempat yang begitu penting bagi kultus demonik. Akan tetapi yang membuatku menjadi heran adalah mengapa kelantang dan juga istana binatang telah bertarung satu sama lain. Sambil merenggangkan tubuhnya yang mulai sakit-sakitan, Damsayong kembali berkata, namun aku rasa kalau kita tidak perlu untuk mengkhawatirkan akan hal itu karena itu bukanlah urusan kita. Beberapa saat kemudian, Damsayong telah kembali ke rumahnya. Lalu ia bertanya kepada penjaganya bagaimana situasi sang pemimpin keluarga Tang. Penjaga itu berkata, kelantang telah mengendalikan arus informasi mereka dengan begitu ketat. Akan tetapi kami telah menemukan beberapa buah laporan bahwa sang pemimpin kelantang telah terlihat pada wilayah Yunan. Namun aku tidak membahas itu kepada Anda karena aku berpikir kalau itu adalah sebuah informasi yang tidak pasti. Sambil menuangkan minumannya, Damsayong berkata, sang pemimpin kelantang yang bernama Tang Jion, dia memiliki sebuah skill seni bela diri yang sama sekali tidak lazim. Tetapi kemampuannya masihlah kurang dibandingkan para pemimpin keluarga yang lainnya. Namun satu-satunya alasan mengapa dia bisa menjadi sang pemimpin karena dia adalah garis keturunan dan juga sebuah rencana yang ia miliki begitu licik. Itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak musuh-musuh yang berada di dalam keluarganya sendiri. Dia sama sekali tidak memiliki sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menghabisi mereka yang mencoba untuk menentangnya. Lalu bagi orang yang sepertinya, tanaman beracun yang berada di Gunung Ainoi sangatlah menggiurkan. Entah itu kelantang ataupun istana binatang, gunung itu sangatlah menguntungkan bagi mereka berdua, sehingga besar kemungkinan kalau Tang Jion telah pergi ke gunung itu secara langsung bersama pasukannya. Akan tetapi jika kelantang telah menyembunyikan informasi tentang sang kepala keluarga, maka aku menduga kalau dia telah menghilang atau lebih buruknya dia telah mati. Aku berpikir dengan menghilangnya kepala keluarga mereka, maka kelantang telah mengalami situasi yang begitu krisis. Mendengar perkataan Damsayong, penjaganya bergumam, ini adalah sebuah wawasan yang sangatlah luar biasa. Bahkan dengan hanya beberapa informasi yang sama sekali belum bisa dipercaya, dia mampu menyimpulkan masalah ini dengan begitu akurat. Itulah sebabnya Damsayong telah menjadi sang pemimpin aliansi Rektes Heavenly karena dia memiliki wawasan yang begitu baik dan juga sudut pandang yang begitu luas. Kemudian Damsayong meminta kepada penjaganya untuk memanggil sang pemimpin dari pihak lawan yang merupakan musuh Tang Jion di dalam dinasti keluarganya.
Sangat jelas terlihat sebuah keserakahan telah muncul di matanya. Bahkan rasa serakahnya begitu ekstrim sampai-sampai siapapun melihatnya akan merasa begitu ketakutan dan juga terintimidasi. Lalu Damsayong kembali berkata, "Sudah waktunya bagi kita untuk memasang sebuah kekang kepada anak kuda yang telah pergi melarikan diri." Sambil berjalan mengikuti sang pemimpin, penjaga itu bertanya apa yang akan mereka rencanakan terhadap kultus demonik. Damsayong pun menanggapinya dengan mengatakan kalau mereka akan mengabaikan kultus demonik karena hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Untuk memulai sebuah peperangan sama sekali tidak akan sulit jika kita telah bertekad untuk melakukannya. Akan tetapi jika kita memulainya, maka posisi kita tidak akan aman. Aku sama sekali tidak berniat untuk mengambil resiko itu ketika kita belum mengamankan sebuah urusan dengan orang-orang dari ketiga istana itu. Mereka seperti bencana alam, jadi kita tidak bisa menganggap mereka sebagai musuh yang harus dilawan dan juga dikalahkan. Setidaknya untuk saat ini kita harus menahan diri. Kemudian ketika Damsayong menatap ke atas langit, ia pun teringat dengan seseorang yang paling ia andalkan untuk membereskan berbagai macam masalah. Ia bergumam, jika saja Chun Ha-jin sama sekali tidak melarikan diri, mungkin aliansi Rectus Heavenly memiliki sebuah kesempatan untuk melawan kultus demonik. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada pada wilayah Gunung Ainoi. Di saat itu, pasukan kultus demonik yang dibawa oleh Ha-jin telah beristirahat di dalam sebuah goa untuk memulihkan kekuatan mereka. Dan di dalam sana, terlihat Ha-jin telah berkultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Ia bergumam, "Meskipun luka dalamku belum sembuh sepenuhnya, namun aku sangat bersyukur kalau inti energiku telah stabil. Jika saja aku adalah seorang seniman bela diri yang terlatih dalam seni demonik tradisional, maka aku akan memiliki sebuah kemampuan yang akan bisa memulihkan diriku sendiri dengan begitu cepat." Akan tetapi hal itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah cara yang begitu tepat. Apabila pemulihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan inti energi, maka hal itu bisa membangun tembok pembatas yang menghalangi sebuah jalan untuk menuju ke ranah yang lebih tinggi. Namun jika aku terlatih dalam seni demonik tradisional, maka sudah pasti aku sama sekali tidak akan bisa untuk mencapai ultimate demonik. Jika seni demonik tradisional mengejar kehancuran total, maka seni demonikku adalah mencari sebuah jalan kultivasi bela diri yang lebih seimbang. Aku yakin perbedaan di antara kedua itu sama sekali tidak ada artinya ketika aku telah mencapai sebuah ranah yang lebih tinggi. Namun di saat ini perbedaan itu telah memiliki sebuah arti. Saat ini aku telah berhasil menghabisi istana binatang. Oleh sebab itu aku pun sangat yakin kalau aliansi Rectus Heavenly akan memulai pergerakan mereka. Jadi aku bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh rubah tua itu. Dia adalah orang yang sangatlah luar biasa. Meskipun kau telah memahaminya dengan begitu baik, akan tetapi kau tidak akan mudah untuk menebak pergerakannya. Namun hanya ada dua hal yang aku yakini saat ini. Yang pertama adalah dia sama sekali tidak akan pernah untuk menyentuh kultus demonik. Saat ini dia telah menarik kekuatan dari tiga istana untuk melahap si isi dunia dengan memperkuat pengaruhnya dan juga kekuatannya. Akan tetapi istana binatang telah kehilangan kepalanya dan juga istana pedang telah kehilangan tangannya sehingga membuat mereka menjadi pincang. Oleh sebab itu ia sama sekali tidak akan berani untuk mengusik kultus demonik. Dan yang terakhir, ketika dia mengetahui kalau kelantang telah melemah, maka sang pemimpin aliansi Rectus Heavenly akan berusaha untuk menyerap mereka dan menjadikan mereka sebagai kekuatannya. Sang pemimpin aliansi Rectus Heavenly adalah seseorang yang sangat tamak. Bahkan ketamakan yang ia miliki jauh melampaui dari rasa haus kultus demonik terhadap kekuatan. Di saat itu, Ha-jin teringat ketika ia masih menjadi anjing pemburu yang dimiliki oleh aliansi Rectus Heavenly. Dengan tatapan mata yang tajam, Damsayong berkata, "Chun Ha-jin, dengarkan aku baik-baik. Sebuah pedang yang sama sekali tidak bisa kau gunakan ketika kau ingin menggunakannya, maka itu bukanlah sebuah pedang. Itu adalah sebuah kata yang paling disukai oleh bajingan itu. Jadi aku berpikir dengan membiarkan sang pemimpin kelantang tetap hidup adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Saat kau berusaha untuk menggunakan pedang itu, maka aku akan memastikan kalau pedang itu akan hancur. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang akan membuatmu kehilangan salah satu dari tanganmu." Cerita berpindah. Di luar goa itu terlihat Ma Dongpil yang baru saja menyelesaikan latihan seni bela dirinya. Namun di saat itu ia langsung terdiam ketika ia teringat bagaimana pergerakan cepatnya untuk memotong kepala Chonho sang pemimpin istana binatang.
Lalu ia bergumam, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya di saat aku menyadari akan peningkatan kualitas teknik berpedangku dan juga energi demonik yang telah dipancarkan oleh tarian pedang. Akhirnya aku pun telah berhasil menghancurkan tembok pembatas itu dengan mudah. Bahkan aku pun telah berhasil membunuh sang pemimpin istana binatang yang awaken setelah menyerang energi kehidupan yang dimiliki oleh anak muridnya hanya dengan satu kali tebasan saja. Aku bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud sebagai ranah puncak tertinggi seni bela diri. Namun tiba-tiba saja Ma Dongpil begitu terkejut ketika mendengar Hajin yang memanggilnya. Hajin berkata, "Ma Dongpil, sepertinya kau telah berhasil melewati sebuah tembok yang telah membatasimu. Jadi apakah proses penyesuaian itu telah berjalan dengan baik?" Terlihat Hajin langsung tersenyum ketika mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau ia sama sekali tidak membutuhkan penyesuaian karena ia akan terbiasa dengan sendirinya. Hajin berkata, "Lihatlah dirimu ini, kau bahkan telah berbicara dengan begitu baik. Akan tetapi kau tidak usah terlalu tergesa-gesa karena di saat ini kau telah berada pada sebuah masa di mana satu tarikan nafas bisa melebur ke dalam seni bela dirimu. Jadi berusaha untuk memaksimalkan sesuatu mungkin saja akan menyebabkan sebuah masalah." Saat mendengar Ma Dongpil yang mengatakan jika apa yang ia dapatkan selama ini berkat bantuannya, Hajin kembali berkata, "Hal ini sama sekali bukanlah bantuanku, tetapi semua ini adalah karena kau telah bekerja dengan sangat keras. Bahkan di saat ini aku pun telah berhutang nyawa kepadamu." Ma Dongpil berkata, "Wahai tuan muda, untuk melindungimu adalah tugasku yang sebenarnya. Jadi aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Kemudian Hajin bergumam, "Saat ini yang aku lihat kalau Ma Dongpil benar-benar telah berkembang dengan sangat pesat. Jujur saja, pandangan pertamaku kepada dirinya itu sama sekali tidaklah baik karena dia adalah seseorang yang begitu kaku. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tanpa kusadari dia menjadi seorang rekan yang telah berbagi kehidupan dengan diriku. Dan sekarang dia telah menjadi pengawal pribadiku yang bisa kuandalkan kapan saja. Jika dibandingkan di antara yang dulu dan juga yang sekarang, maka Ma Dongpil adalah seseorang yang benar-benar sangat berbeda. Ma Dongpil, kau harus ingat jalanmu yang sebenarnya masihlah panjang dan juga akan menjadi sulit. Aku berharap kalau kau jangan pernah merasa puas dengan dirimu yang saat ini. Jadi mulai dari sekarang incarlah sebuah ranah yang jauh lebih tinggi daripada yang kau dapatkan saat ini." Lalu Hajin pun meminta kepada Ma Dongpil untuk beristirahat terlebih dahulu karena ia mengetahui kalau Ma Dongpil sama sekali tidak istirahat. Kemudian Hajin pun berjalan menghampiri Goldie yang telah berhadapan dengan Tiger di tempat itu. Terlihat dengan sangat jelas kalau mereka telah bersahutan satu sama lain yang seakan-akan kalau mereka sedang bertengkar. Hajin berkata, "Kalian berdua hentikanlah keributan ini. Apakah kalian tahu kalau suara kalian telah membuatku menjadi gila?" Lalu Hajin pun melemparkan pandangannya kepada Tiger. Ia kembali berkata, "Tiger, mengapa kau tetap saja berada di sekitarku? Apakah kau ingin balas dendam? Dan apakah kau masih benci terhadap sang penguasa istana binatang karena dia telah menjadikanmu sebagai budak? Namun bukankah kau sudah melihatnya secara langsung kalau bajingan itu sudah mati? Tiger, dengarkan aku baik-baik. Kau telah terlahir sebagai sang penguasa pegunungan. Jadi hiduplah dengan bebas di dalam hutan ini tanpa adanya sebuah rantai yang mengikatmu. Aku tahu kalau kau begitu marah kepada bajingan itu. Namun akan lebih baik kalau kau tidak usah menyimpan dendam itu karena dia sudah mati." Setelah mendengar perkataan Hajin, seketika itu juga Tiger langsung mengaum dengan sangat keras yang seakan-akan kalau dia telah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Hajin. Bahkan saking kerasnya auman Tiger sampai-sampai suaranya telah bergema dan menggetarkan hutan itu sehingga mengejutkan semua orang yang ada di sana. Hajin berkata, "Apa yang sedang kau lakukan sehingga kau berteriak dengan sekeras itu? Apakah kau tahu kalau kau telah menakuti semua hewan yang ada di hutan ini?" Terlihat Hajin langsung menarik tubuh Goldie ketika ia melihat Goldie yang berdiri tepat di hadapan Tiger. Hajin berkata, "Dasar rubah nakal, apakah kau pikir kalau ini adalah sebuah persaingan di antara kalian berdua?" Kemudian Hajin pun berkata kepada Tiger, "Aku tahu kalau kau tidak akan bisa mengalahkan mereka hanya sendirian. Jadi itulah alasannya mengapa kau masih berada di tempat ini. Namun aku juga begitu sibuk sehingga aku tidak bisa membantumu." Lalu Hajin bergumam, "Sebuah dendam yang kau bawa selama ini, apakah kau benar-benar harus melepaskan dendam itu untuk bertahan hidup?" Setelah menarik nafas panjangnya, Hajin kembali berkata, "Dasar sialan, ada begitu banyak orang-orang yang telah membuat masalah dan sekarang seekor binatang buas telah melakukan hal yang sama. Entah kenapa kehidupanku sangatlah merepotkan."
Kemudian Hajin pun memberikan sebuah penawaran kepada Tiger, yang mana penawaran itu telah membuat Tiger langsung pergi dari hadapannya. Setelah kepergian Tiger, Ma Dongpil berkata, "Wahai tuan muda, apakah kau benar-benar bisa berbicara kepada harimau itu?" Hajin berkata, "Meskipun aku telah berbicara kepadanya, namun bukan berarti kalau kami telah berbicara dua arah. Aku bisa memahami dengan apa yang dipikirkan oleh Tiger karena aku sudah lama menghabiskan waktu bersama Goldie sehingga membuatnya menjadi lebih mudah. Selain itu juga, setelah aku menghapus sebuah mantra yang ada di kepalanya, tanpa diduga energi demonikku telah merasuk di kepalanya. Selama aku tidak menghilangkan energi demonik itu, maka energi itu sama sekali tidak akan lenyap. Meskipun mantranya sudah terhapus, namun sebuah wadah untuk menampung mantra itu sama sekali tidak menghilang, sehingga energi demonikku telah mengisi wadah itu. Ma Dongpil, ketika kau telah mencapai ranah ultimate demonik, maka kau akan mengerti dengan apa yang kuucapkan. Asal kau tahu kalau energi demonik yang telah mencapai ranah tertinggi akan mendapatkan pencerahan tertentu yang hanya bisa kau pahami. Jika energi spiritual Goldie telah memperkuat ingatanku bersamanya, maka energi demonikku bisa membuatku berkomunikasi kepada kucing besar itu. Namun hal itu sama sekali tidak mengejutkan karena ini hanyalah tentang sebuah tahapan. Siapapun yang bisa menggunakan energi Ki, maka ia akan bisa melakukannya. Akan tetapi sebagian besar dari mereka sama sekali tidak tahu menggunakannya." Ma Dongpil pun bertanya apa yang dikatakan oleh Hajin sampai-sampai Tiger itu telah pergi meninggalkannya. Sambil tertawa, Hajin berkata, "Aku hanya mengatakan kalau aku tidak bisa membawanya. Jadi aku memintanya untuk ikut bersama Goldie karena ada begitu banyak sesuatu yang harus ia pelajari dari Goldie." Beberapa hari kemudian, Hajin pun telah sampai pada sebuah manor yang dimiliki oleh Sekte Hao. Di saat itu, ia telah bertemu dengan seorang gadis berambut putih yang merupakan adiknya Kang Wi. Gadis itu berkata, "Wahai tuan muda, aku telah mendengar kalau kau yang telah menyelamatkanku." Dengan santainya Hajin berkata, "Aku menyelamatkanmu karena itu adalah sebuah permintaan dari Kang Wi. Jadi apakah saat ini kondisimu telah membaik?" Sambil tersenyum tipis, gadis itu berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf karena aku telah terlambat untuk memperkenalkan diriku kepadamu. Namaku adalah Yo Sangrin dan aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku karena kau telah menyelamatkanku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.